semuanya, kepada Mas Roni juga dan Mas Anas ya kan, semuanya kami udah anggap keluarga. Jadi kalau untuk bayaran niku aku tidak langsung ke kontak manajemen, enggak kontak manajemen. Semuanya aku serahkan ke ama yang berurusan sama papi dan mami. Dan ditelepon kemarin seminggu yang lalu, katanya di acara tanggal 4 itu diundur. Kenapa diundur? Kata mami papi itu hanya terjual tiketnya 1.500, sedangkan target dari Mas Yun itu sendiri 10.000 penjualan tiket, dan terjualnya hanya 1.500 seminggu yang lalu. Ditelepon sama mami papi ke ama aku gitu loh guys. Jadi kemarin itu sudah aku bilang sama papi mami, aku tidak ada keberanian untuk tampil di Jawa dikarenakan itu, karena aku hanya penyanyi tarkam, ya kan, penyanyi daerah saja. Aku takut tidak ada yang menonton aku, tidak menyukai laguku karena laguku hanya lagu daerah, begitu bukan? Iya benar. Iya, ada yang bilang aku penyanyi tarkam. Iya, aku benar penyanyi tarkam. Aku disandingkan dengan penyanyi hebat yang ada di Jawa sana. Aku kayak apa sih namanya? Nggak pede gitu. Tapi papi meyakinkan aku, ayo Fauzana kamu bisa gitu. Nanti berapapun penontonnya itu kata papi jamin semuanya akan suka. Bentar, ini gimana ini? Bakal suka dengan lagu-lagu kamu. Pertama kan papi mami juga udah menawarkan kemarin itu kan, aku yang nggak mau, takut penonton yang di sana tidak menyukai karyaku, laguku gitu kan. Jadi papi mami bilang, ini kamu bisa nyanyi di Jawa dengan membawakan karya lagu daerah kamu. Jadi aku alhamdulillah kalau misalnya ada yang banyak yang suka dengan laguku, aku sangat berterima kasih sekali gitu kan. Jadi benar nih, ambil alih lah Mas Roni dan Mas Iyun di acara tanggal 4 besok. Jadi penyelenggaranya siapa? Mas Roni dan Mas Iyun. Iya benar. Apalagi yang kalian tanyakan? Papi, mami gimana sama bunda? Kami ya baik-baik saja. Ini di acaranya karena diundurnya di bulan puasa. Disebabkan saya punya prinsip, di bulan puasa itu tidak ada acara, ya. Karena saya ingin fokus ibadah, karena saya seorang pendosa juga. Coba kalian bayangkan, setiap manggung itu bermakeup tebal itu yang nggak bisa sholat, sering ketinggalan sholatnya. Saya ingin fokus di bulan puasa itu ya fokus ibadah saja gitu loh. Ruwet memang ruwet gitu. Kalau misalnya bunda kenapa? Bunda kan yang membatalkan tanggal 4 itu. Tidak, saya tidak membatalkan. Nanti kalau saya membatalkan sepihak itu merugikan banyak orang, ya kan? Iya, merugikan banyak orang. Sebentar, harus kondusif loh ya, aku live ini. Matikan komentar aja bun, gak apa-apa, asal jangan ngomong kotor aja. Baik kan hubungannya bun sama papi mami? Baik, kami baik. Mereka adalah orang-orang yang baik guys. Makanya aku kan gak pernah tampil di Jawa kan. Ini kan perdana aku tampil lah. Aku sangat bahagia sekali karena kalian suka dengan lagu dan karyaku. Makanya aku memberanikan diri untuk tampil di Jawa. Sebelumnya aku udah bilang sama papi mami, ini nanti penontonku gimana? Hafal nggak laguku? Itu ada loh rekotannya sebelum ini. Kalian coba lihat di record yang sebelumnya. Ada itu.
Cuman dikarenakan mami papi mengundur acaranya bulan puasa, akunya nggak bisa gitu loh. Boleh nyanyi di bulan puasa lagu religi, aku lo lagunya lagu daerah. Ya harus sopan. Aku nggak alasan, memang kenyataannya seperti itu. Bukan aku yang membatalkan lo ya. Ini gimana bun, aku udah pesan tiket atau aku udah pesan hotelnya, kendaraannya, itu gimana bun? Ayo aku kembalikan yang pertama, ini acaranya siapa? Acaranya siapa? Katanya aku hanya biduan yang didatangkan. Aku hanya apa? Penyanyi tarkam. Ya benar sekali. Oke. Udah kalian jangan jangan rusuh, jangan hujat sana sini. Semua orang yang di dekatku itu semuanya orang baik semua. Gak ada yang gak baik-baik semua ya. Jadi aku harus meluruskan, gak bisa aku diem terus seperti ini. Aku diem bukan berarti aku gak melihat ya apa yang terjadi. Soal aku dihujat, soal ini udah apa sih namanya ini? Tampil aku ini dikatakan Fauzana ini membatalkan sepihak, harus dipidana segala macam. Kalian ketik-ketik kayak gitu masuk di DM seperti aku gitu. Gak mungkin aku membatalkan, apalagi papi mami orang terhormat guys, orang yang aku anggap udah keluarga aku sendiri. Walaupun kita cuman ketemu sekali, tapi mereka sangat baik sekali terhadapku. Gak mungkin aku mengecewakan gitu loh. Iya, masalah ini semakin ruwet, makanya aku jelaskan di sini. Wong liya ngerti apa? Ya. Ya, acara ini udah 1 minggu dibatalkan. Udah dibatalkan dikarenakan di tanggal 4 aku kosongin ya guys ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 aku khususkan untuk di acara ini ya. Dari 1 sampai 10 aku udah luangkan waktu untuk acara di Surabaya karena aku pertama kali kan tampil di Jawa. Jadi diundur acaranya di tanggal 8. Kebetulan di tanggal 8 bulan Maret itu bulan puasa. Ya, bukan aku yang membatalkan. Itu diundur dari pihak mami dan papi. Bukan aku yang membatalkan. Bukan hanya aku saja artisnya loh. Ada Niken juga, Niken Salindri, ada Mas Gilga juga, dan masih banyak artis yang lain. Nanti gimana bun kalau bunda yang membatalkan? Aku tidak membatalkan sama sekali, tidak pernah aku membatalkan ya, kecuali ada kemalangan baru. Ini nggak ada. Kata mami gini, kamu nanti kalau acara di Surabaya mau disandingkan dengan siapa? Aku bilang gini ke mami, aku mau disandingkan dengan Niken Salindri gitu. Kenapa? Ya karena aku fans sama dia, anaknya cantik, suaranya bagus kok gitu. Nanti aku minta belajarin lagu Jawa gitu. Ya mungkin belum rezekiku bertemu dengan mereka. Tidak apa-apa. Apalagi yang ingin kalian tanyakan aja. Daripada ruwet semuanya, saling menyalahkan, saling bikin komal sana sini, menghujat sana sini. Hubungan aku dengan Mas ini tuh baik-baik saja, ya. Yang ribet itu siapa? Netizennya. Yang berkoar sana sini menghujat nih. Gak baik seperti itu ya. Nanti digantikan bunda kan nggak hadir, nggak apa-apa lah, kan digantikan dengan artis yang lebih terkenal. Nggak apa-apa guys, aku nggak apa-apa. Hubungan aku dengan papi dan mami sangat baik-baik saja, mereka adalah orang yang baik ya, nggak apa-apa. Apalagi yang kalian ingin tanyakan?
Bukan hanya dengan papi mami aja aku konser itu loh. Itu kemarin Bapak Budi juga menghubungi Bada untuk aku acara di Jawa juga. Aku bilang seperti ini, bentar ya Bapak, ini aku selesaikan dulu manggung aku bersama papi mami. Nanti kalau udah selesai manggungnya, nanti aku hubungin Bapak gitu. Kamu kapan bisanya Fauzana, kata Bapak Budi kan. Sayang, kamu aja yang nentuin harinya, tanggalnya segala macam. Bukan masalah itu Bapak gitu kan. Aku tuh sebenarnya manggung-manggung jauh itu lewat ini, lewat pesawat itu ini, kan aku udah bilang tadi di awal toh. Takut karena sering ada turbulence gitu loh. Iya. Kalau udah sering aku terbang sana sini, tapi ini rada-rada takut terbang dengan pesawat itu. Ninja SS-nya aman pun aman. Aman. Sebentar. Dengan Pak RT hubungan Bunda gimana? Kami baik, semuanya baik. Terakhir kan aku bertemu dengan Pak RT kan 10.10 kemarin. Gimana hubungannya dengan Pak RT? Baik-baik saja, orangnya baik juga. Dan sebenarnya sebelum tanggal 4 juga Mami ingin mengajak aku ini 12.12 ya. 12.12 untuk promo besar-besaran. Dikarenakan di bulan 12 ini aku berniat untuk berniat untuk merefreshingkan otakku memang, karena hujatannya begitu banyak sekali terhadapku. Dari mulai ini kalian lihat ya, dari mulai mukaku, pakaianku, apalagi bentukanku. Mungkin kalau aku bernafas saja salah sama mereka yang tidak menyukai aku. Ya, sebanyaknya orang menyukai kita, sebanyak pula itu orang yang tidak menyukai kita. Jadi kita harus legowo menerima apapun yang diberi ke kita gitu loh. Disindir sana kemari, dihujat, di ini kan, sampai kemarin masalah YouTubeku. Ya, masalah YT, kan nggak boleh ngomong YouTube di sini ya. Masalah YouTube itu aku benar-benar drop banget itu. Kalian masih sempat menghujat. Ya ndak apa-apa, mungkin orang punya sifatnya masing-masing. Yang bisa menilai itu hanya orang-orang yang pintar, hanya orang-orang yang berhati baik gitu loh. Kalau pikirannya udah benci sama satu orang, ya, walaupun orang itu baik, walaupun 1000 kebaikan pun akan hilang dengan satu keburukan mereka. Ya, pokoknya ini hanya ingin ketenaran saja. Aku udah bilang dari awal, aku itu ini gak ada niatan sama sekali untuk terjun di dunia perartisan ini. Dikarenakan aku dulu kan kerja di bandara, ya semua kehendak yang maha kuasa. Mungkin rezekinya aku di sini, alhamdulillah. Dulu aku sempat vakum selama berapa bulan gitu ya, 9 bulan mau setahun aku mau vakum itu. Dikarenakan juga ada percecokan seperti ini. Aku kalau dibilang kuat gak Bun ngalami kehujatan seperti ini, aku orangnya lemah sebenarnya, gak kuat dihujat sana sini ya. Kenapa? Karena aku tidak pernah di dunia sosial media ini gitu loh. Tiba-tiba aku masuk ke dunia perartisan ini, adalah ini cekcok antara pihak ini dan pihak ini. Itu semua gara-gara aku juga. Karena Fauzana ini nggak mau sama saya, harus sama saya, harus diperebutkan dalam arti ini, diperebutkan. Saya merasa ini tidak baik, jadi saya tidak memilih sama siapapun ini. Yang bertengkar mereka, saya yang diinikan. Ini tidak baik, jadi saya tidak memilih sama saya yang menyelesaikan. Saya mundur selama berapa bulan itu, saya 9 bulan kalau tidak salah saya vakum di dunia ini, di dunia YouTube itu berartisan. Cuman ada jalannya lagi, saya kembali lagi saya dengan orang baru, istilahnya produser baru ya, seperti itu. Pasti ada percekcokan, pasti. Saya udah nyerah kemarin itu.
Setelah saya bangun lagi, setelah bangun lagi, YouTube-nya saya berdiri sendiri. Dan setelah saya berdiri sendiri, ada lagi serangannya. Serangan macam apa? Mungkin banyak pihak yang tidak menginginkan saya membangun YouTube saya sendiri ya. Apa sih namanya? Mungkin mereka tidak suka atau gimana. Ya, semuanya di take down. Kalian bayangkan itu 20 video di take down semua. Ya. Hari itu juga saya merasa, ya Allah Tuhan, kalau emang ini jalannya, tolong dipermudah. Kalau tidak, jauhkan sejauh-jauhnya gitu loh. Tetap ada jalannya. Mungkin rezekinya saya di sini, membantu keluarga saya, orang tua saya. Ya kan? Ada jalannya. Ya sudah. Saya lanjutkan lagi. Alhamdulillah 2 tahun ini baru berpenghasilan lagi. Dan kemarin ada benturan YouTubeku diambil orang. Ya, kembali dengan kasus yang sama. Saya sempat drop hari itu. Kebetulan hari itu saya pulang manggung, ya. Saya pulang manggung dan dapat berita seperti itu. Dapat berita seperti itu, saya drop banget itu. Dan itu saya lagi dihujat-hujatnya. Masalah payung. Ya, masalah payung karena saya dipayungin kan. Ya saya terima aja, mungkin orang beranggapan apa gimana, saya terima aja. Itu hujatannya berurut-urut itu dari bulan ke bulan sampai bulan 12 ini saya ingin liburan dan ada benturan lagi. Yo piye kayak gimana ini? Mau liburan ada benturan lagi. Serangan serangan fajar. Harus diperjelas karena ini kan menyangkut banyak pihak. Jadi saya harus speak up. Speak up-nya untuk apa? Supaya kalian tidak menyalahkan saya sepenuhnya gitu loh. Mungkin saya salah juga, saya mohon maaf gitu. Masalah dengan siapa lagi yang ingin kalian pertanyakan? Dan Mami ingin mengajak saya brand ambassador. Mami mau bayar berapapun. Saya tidak mempermasalahkan bayarannya, tapi saya tidak mau merugikan Mami. Ditakutkan seperti ini contohnya. Tiket hanya terjual 1.500 dan saya udah bilang dari awal, saya takut nanti penontonnya nggak ada, merugikan Mami juga, merugikan Papi juga, dan pihak penyelenggaranya seperti Mas Roni dan Mas Yun kan. Saya tidak mau merugikan orang. Dan sekarang terbukti penjualan tiketnya hanya 1.500 dan mau dijadikan saya BA. Nanti impactnya nggak ada. Nanti nggak ada itu feedback nggak baik gitu loh. Saya nggak mau merugikan gitu loh. Mami Papi itu orang baik banget. Saya nggak mau. Saya kalau bayaran itu terserah Mami mau bayar saya berapa, tapi saya nggak mau merugikan loh, ya, nggak mau merugikan, nggak mau, karena saya udah menganggap Mami Papi itu adalah keluarga saya, seperti itu. Saya minta maaf banget sama Mami, bukan saya nggak mau menjadi BA-nya. Saya takut Mami Papi nanti rugi lagi. Aku merasa merasa bersalah banget sama mereka ini. Tiket hanya terjual 1.500 dan nanti kalau jadi BA terjual berapa? Semuanya saya pikirkan, bukan hanya menerima uang saja. Itu feedbacknya ke mereka gimana? Gitu loh. Gak mau. Ya sudah, kalau misalnya saya hanya di Minang saja nggak apa-apa. Saya minta maaf sama Mami, nggak mau jadi BA itu bukan karena saya merasa besar atau gimana. Saya nggak mau nanti Mami kecewa gitu loh. Nanti penjualannya berapa, nanti nggak ada feedback baik. Saya minta maaf Mami, karena Mami itu orang yang baik. Yang saya juga sering chatan sama Mami gitu loh, sama Papi juga. Iya, benar. Hubungan Bunda dengan Mas Yun gimana? Kami baik-baik saja, ya.
Kalian selalu serang saya dengan ini. Kenapa Bunda tidak klarifikasi tentang hubungannya? Baik, saya akan menjelaskan ya. Harus dijelaskan. Saya nggak mau ini beritanya kemana-mana lagi ya. Udah riwet ini, udah riweh banget ini, nggak bisa lagi. Hubungan saya dengan Mas Yun baik-baik saja. Dan kalian bilang, restu mana, restu mana? Oke, saya bertanya kepada kalian yang menonton hari ini ya. Penonton yang menonton 125.000 orang ini, saya bertanya, jika kalian seorang perempuan ya melihat orang yang dia ini PK dengan perempuan lain, dan ini kalian bisa lah menilai dengan sendiri. Kalau mungkin di saya ya nggak apa-apa, atau sedikit ini nggak apa-apa lah ya. Kalau orang tuanya gimana ya, image-nya seorang laki-laki gimana jadinya sama orang tua. Coba ngomongnya itu loh, ngomongnya kemana-mana, berembes loh itu kemana-mana. Gimana nanti orang tua saya menilainya gitu loh. Aku udah bilang dari awal-awal, nanti kalau udah riwet kayak gini, nanti aku yang dipermasalahkan, Bunda lagi yang dipermasalahkan, aku lagi yang dipermasalahkan. Aku aja berfoto dengan orang, itu pun bukan aku yang merangkul, itu dibuat editan AI atau apa itu, berpelukan lah. Itu kan jatuhnya fitnah sama akunya. Ya nggak apa-apa, nanti dosanya di orang, itu pahalanya di aku. Ya nggak apa-apa, cuman itu tidak benar aku memeluk dengan erat seperti itu. Gitu loh. Beritanya udah kemana-mana, nanti lagi aku yang dipermasalahkan. Ya, itu baru aku loh. Ya, itu hanya satu orang loh, itu baru satu orang, dan aku pun tidak merangkul. Dia yang merangkul, dia senior guys. Dia apa sih namanya? Dia udah terkenal banget loh. Masa dia suka sama aku? Ya nggak ngono, orang terkenal banget loh itu. Masa suka sama aku, penyanyi daerah ini yang kalian bilang penyanyi Tarkam? Itu siapa Bunda, penyanyi Tarkam, biduan Tarkam, kan kalian bilang gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Betul kan? Gak mungkin. Masa seleranya aku yo ngono? Kami itu satu kampung juga. Ya, aku perjelas lagi. Yang cemburu sopo? Nah, dibalas dengan perempuan banyak. Ayo. Cobalah kalian pikirkan, kalian ini wanita ini melihat ya pasangan atau gimana lah dengan perempuan lain sana sini. Coba aku tanyain, kenapa Bunda nggak ke Tulung Agung? Aku pertanyakan lagi sama kalian. Kalau aku ke Tulung Agung, berarti aku yang laki-lakinya, ya kan? Berarti aku yang laki-lakinya, nggak ngono. Masa perempuan yang mana mau laki-laki, aku bisa saja loh. Aku bisa saja pergi ke sana. Tapi nggak ngono, nggak ada perjuangannya, gimana iki? Masa perempuan yang ini, yang menurut laki-lakinya. Kalau cinta ya itu dibuktikan dengan apa? Dengan datang ke rumahnya si perempuan. Belum datang ke rumah ini dia ngapain yo? PK-PK dengan cewek lain, ya image-nya buruk di mata orang tuaku. Nanti dibilang gak restu. Gimana? Udah riwet ini. Nanti itu restu, gak restu itu karena ulahnya siapa? Ayo loh. Aku tidak mempermasalahkan. Cuman orang tuaku gimana? Orang tuaku aja udah tua-tua loh itu. Pikirannya pasti gini. Kok anak ini PK-PK dengan wanita lain sedangkan dia bilang suka. Coba kalian di posisi
hiburan. Nah ya, kalau kalian bilang hiburan sekarang, nanti tak bikin kayak gitu, kalian bakal ngereok semua. Kalian bilang aku perempuan gak baik, kalian bilang aku ini. Bunda itu ndak contoh wanita, ndak tulus, ndak baik, aku diserang lagi. Ya, di akunya, kalau aku yang melakukan, satu kesalahan yang aku lakukan, 1000 kebaikan aku dilupakan. Yo piye iki? Gak ngono konsepnya. Coba kalau dia PK-PK dengan perempuan lain, kalian bakal serang tidak? Tidak. Yang akan disalahkan siapa lagi? Aku. Jatuh. Ya, kembali ke pasal 1. Apapun yang terjadi, bundamu iki yang salah. Aku nih dinobatkan wanita tersabar ya. Nanti dibilang, Bunda ini jual kesedihan. Jual kesedihan dari mana? Lo mataku gak ada berair ini loh. Gak nangis aku. Apalagi? Nanti ini ada potong-potongan video lagi. Nanti digabung-gabungkan. Seakan-akan nanti aku yang bersalah, atau Mas Yun yang bersalah, atau Papi Mami yang bersalah. Itu kerjaan siapa? Sengkuni. Kalian pertanyakan, gimana, masih baik nggak? Kembalikan kepada kalian. Kalau perilakunya seperti itu, apakah orang tua aku akan masih baik? Sebenarnya aku udah mau live ini. Ini dikarenakan kalian semua, entah apa-apa. Apa namanya? Apa sih namanya, haus akan ketenaran. Aku dibilang haus akan ketenaran gimana? Kalau bulan 12 ini aku stop job kok, aku ini kosongkan karena kan aku pengen liburan. Sedangkan baru liburan 5 hari belum keluar. Yang keluar siapa? Mama sama adik-adikku aja. Aku tak berdiam diri dulu di kamar ini selama 5 hari. Ya ada tabrakan lagi, serangan fajar lagi. Baru mau senang-senang itu udah dihajar lagi loh. Perasaannya di mana iki? Masa aku dibilang bahagia di atas penderitaan orang lain? Emang kalian lihat kalau aku ini harus aku perlihatkan air mataku di depan kalian? Ada aku perlihatkan kemarin itu, tapi tidak dengan ini. Karena itu udah terbawa suasana kemarin itu komal. Aku pernah komal itu sama anak-anak. Emang ini tersentuh banget dengan kata-kata mereka. Itu saja. Gak mau aku. Nanti aku dipermasalahkan lagi nih. Abis live ini bukannya tambah seneng, tapi tambah ruwet ini. Dipastikan. Mau kalian bilang, Bunda klarifikasi macam apa? Semalam kan Papi dan Mas Im udah klarifikasi kalau acaranya ditunda kan? Ya kan? Karena aku gak bisa hadir di bulan puasa. Aku pengen di bulan puasa itu ibadahnya diperbaiki. Aku udah bilang, masa acaranya di bulan puasa ya apa sih? Aku ini hanya manusia biasa yang banyak dosanya. Pokoknya dalam sebulan itu aku pengen ibadahnya ini.
ibadahnya lancar gitu loh guys. Itu prinsipku. Gak pernah ambil job di bulan puasa. Nanti kalian bilang aku ambil job di bulan puasa, beda lagi nanti ceritanya. Haus akan duit, ini segala macam lah kalian bilang kayak gitu. Bukan aku yang membatalkan, udah dibilang sekali lagi, bukan aku yang membatalkan. Acaranya diundur di bulan puasa. Sedangkan aku punya prinsip, aku tidak akan mengambil job di bulan puasa karena aku akan fokus untuk ibadah di bulan itu. Oke? Tidak ada masalah dari kami, nggak ada. Papi, Mami, Mas Roni, dan Mas Yun, Mas Ana, semuanya kami baik-baik saja. Pernyataan apa? Oh, apa sih ini? Gak mau dibetulkan ini. Sering jatuh loh iki. Jangan kalian bilang aku jual-jual kesedihan lagi ya. Gak ngono aku dijual-jual kesedihan. Siapa yang bilang? Kenapa Mas Bayu bilang harus berjuang bersama? Berjuang bersama macam gimana lagi? Rak kuat aku. Turu ae, Dok. Nggih. Nanti kalau Mas Yun live kalian tanyakan ke dia, kenapa bilang ndak restu, ndak restu, ndak restu? Ndak restu itu siapa? Orang tua aku atau orang tua mantannya? Orang dia live dengan mantannya, bukan aku. Nanti siapa yang salah lagi? Aku lagi. Hobi kalian itu nonton itu selalu mempermasalahkan aku terus. Heran. Katanya gini, tanpa Mas Yun Fauzana bukan apa-apa, dan tanpa Fauzana Mas Yun juga bukan apa-apa. Rezeki itu nyangkut menyangkut guys. Mungkin rezeki aku ada di Mas Yun dan Mas Yun ada di aku, gitu loh. Saling menyangkut pautkan gitu. Jadi kalian jangan hujat sana sini ya. Seng tamat bun. Kalian tanyakan yang di sebelah. Jangan tanyakan ke aku lagi, aku sudah menjelaskan. Ya itu hanya kalian yang bisa menilai gimana aku dan gimana dia, ya. Jangan selalu aku kalian serang. Aku juga punya batas kesabaran, oke. Gak ada sinyal nyelek, mana ada sinyal ngelek orang, sinyalnya biru di sini. Cari aman, apa yang aku cari aman? Dari mana cari aman? Dan satu lagi, Mas Yun udah bilang di live-nya waktu itu, jangan bahas lagi tentang kisah percintaan antara aku dengan dia, ya. Yang mengkesampingkan kisah percintaan itu yang tidak boleh dibahas siapa? Mas Yun. Jadi aku hanya menurut saja, oke? Jangan kalian persalahkan aku lagi, gak pernah nyebut namanya. Kalian itu buta atau gimana sih? Apakah segala sesuatu itu harus diperlihatkan terus? Aku tidak haus validasi. Ya. Kalian benar, orang yang tulus itu akan terbukti dengan sendirinya. Dan begitupun orang yang tidak tulus akan
terbukti dengan sendirinya juga. Tidak perlu ini kasih tahu atau gimana, nggak perlu, akan terbukti dengan seiringnya berjalannya waktu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Oke. Lah aku ini kasih wejangan buat kalian semua. Apalagi yang dipertanyakan, tanyakan aja. Dan dibilang untuk acara itu bukan acara Fauzana, dipertegas sama Mas Yun. Acara itu acara yang sobat ngarit. Jadi aku ini sopo iki? Hanya penyanyi Tarkam yang diundang gitu loh, bolo. Nanti yang dipermasalahkan siapa lagi? Aku lagi, ya Allah. Siapa yang riwah, siapa yang pusing? Aku yang pusing memang. Ada yang masuk di DM ku, kata yang kasar banget. Dia bilang gini, dengan kasarnya, awalnya kan katanya kasar, kamu gitu kan, wah suka beh gitu. Aku dibilangnya gitu kan, kamu wanita yang tidak tahu terima kasih, kamu tidak tulus, kamu hayati sesungguhnya. Yang kalian dengar itu cerita yang sebelah mana? Hah? Ya, pembuktian ya akan apa sih namanya, akan menemukan jalannya sendiri. Oke? Aku tidak bisa speak up terlalu jalannya sendiri. Oke? Aku tidak bisa speak up terlalu intens karena bilang bahas bun. Aku bukan pihak penyelenggara ya, sekali lagi aku bilang ini. Aku bukan pihak penyelenggara loh. Jadi kalau aku hanya diundang loh iki, nanti kalian bersalahkan aku, kalian serbu aku lagi. Nggak ngono konsepnya. Nah, bentar. Aku minum dulu. Bismillah. Apa lagi ya? Bentar. Nanti ya dibikin ontran lagi nih. Yang diserang siapa? Aku lagi. Karena apa? Karena aku hanya diam dan aku tidak speak up sama sekali. Coba kalau aku apa sih namanya yang kalian bilang, pasti nanti pembelaan diri. Salah lagi aku. Yang salah itu pasti aku terus gitu loh. Karena itu tidak pernah melihat sisi baikku walaupun sedikit. Gak apa-apa, kalian yang bisa menilai. Kalian dengan hati, dengan pikiran, dengan mata, semuanya kalian yang punya badan. Mana orang yang ini, mana orang yang itu, kalian yang bisa menilai ya. Aku tidak bisa apa sih namanya menentukan gitu loh. Kalian yang menentukan. Oke. Suruh klarifikasi pihak sebelah, katanya gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi? Restu mana restu? Gitu. Ya gimana dapat restu? Kamunya ngono. Mana pembuktiannya? Mana pembuktiannya kalau kamu bener-bener cinta? Yang harus dibuktikan itu cowoknya bukan ceweknya. Opo sih? Yang salah siapa? Hayati yang salah.
Astagfirullahaladzim, nanti aku yang disalahkan lagi di sini loh. Yakin ini, abis ini live berseliweran lagi di TikTok itu. Mas Roni aja bilang gini loh, jodoh, pati, rezeki, sing ngatur tuh ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai umatnya menjalankan takdir yang telah ditetapkan sama penciptanya. Jadi nggak ngono takdir di tangan netizen. Ya iyalah, cari aman gimana? Orang nanti abis live aku dihujat lagi yo. Aku mau liburan loh iki, mau liburan menenangkan pikiran. Tapi kok tambah riwet, makanya aku ngomong di sini, makanya pemberitahuannya biar kalian dengar semuanya, biar nggak simpang siur. Apalagi nanti yang disalahkan aku lagi nih ya. Gak mau aku disalahkan terus. Walaupun aku banyak dosanya, tapi jangan kalian tekan-tekan aku terus loh. Di DM-nya itu udah gak karuan lagi. Ngomongnya wah sukabeh itu. Semuanya kata-kata kotor itu udah dilontarkan denganku ini. Semuanya dilontarkan. Siapa ini? Alasan apa? Katanya gini kan, setelah klarifikasi yang kemarin, mana ada pihak barat mau live, gak berani mereka. Kalau aku live dibilang gak berani, ya opo, aku bukannya gak berani, aku gak mau memperkeruh suasana, aku gak mau menyalahkan pihak manapun, ya. Nanti kalaupun aku membela diri atau gimana, nanti aku yang dipermasalahkan di sini, gitu loh. Selalu jadi bahan ini aku. Pokoknya kalian pertanyakan ke pihak timur sana ya, bukan aku lagi yang salah ini. Kalian tanya ke pihak timur, bukan ke pihak barat, terus yang kalian serang. Aku tekankan, aku tidak pernah gimmick loh ya. Tidak pernah gimmick. Dan aku tekankan lagi, orang tua mana yang mau anaknya dengan ini memegang lain gitu. Ya, itu kembalikan kepada kalian yang menonton lah. Orang yang bijak menonton, yang dapat menyimpulkan apa yang aku bilang, ya. Enggak, aku enggak cemburu. Enggak. Kalau dia bilang tamat ya silahkan. Ya. Bunda ini udah dibilang tamat atau gimana ya silahkan. Jadi jangan minta klarifikasi ke aku ya. Bunda ini udah dibilang tamat atau gimana ya silakan. Jadi jangan minta klarifikasi ke aku ya. Bunda ini Android aku di mana yo? Androidku di mana? Mana?
yuk, bentar, saya. Nge-like yuk, bentar, saya. Sudah? Ini masih nge-like atau gimana? Sudah ini atau gimana? Masih lanjut? Apalagi yang kalian ingin tanyakan? Tanyakan aja. Aku jawab di sini. Terus dibilang, coba kalian tanya lagi. Aku ini sering live atau ora? Yang sering live siapa? Pihak timur, ya, bukan aku. Pihak timur yang sering live. Aku kalian bisa lihat dalam 2 bulan aku dalam sebulan aku berapa? Iya benar, aku mau live itu setiap mau promo lagu aja. Emang dari dulu seperti itu. Jangan kalian masalahkan sekarang. Emang dari dulu aku seperti itu. Karena aku nggak mau ada perselisihan, pertengkaran. Ini aku nggak live jarang aja ada pertengkaran. Apalagi sering-sering live. Kalau sering-sering live apa nggak berantakan ini TikTok ini. Saling serang. Lebih baik yang ini aja, lebih tulus. Ya udah, saya monggo silakan. Sing salah syopo aku. Nah, dibilang di sini kan, kalian bilang tadi, Mbak Aris saja kuat loh. Mas Roni PK dengan cewek lain. Tidak semua perempuan itu kuat, sayang. Ya, tidak semua perempuan itu kuat. Dan aku nggak kuat. Nggak boleh bahas percintaan. Aku lakukan, aku nggak bahas percintaan. Yang terjadi apa? Anak-anak di bawah ini berantem. Gitulah yang terjadi sekarang. Mbak Aris kuat, aku ndak kuat, ya opo. Wes tamat, Bon. Yang ngomong tamat siapa? Serang Timur. Kok aku yang diserang? Yang bilang tamat dia, kok aku yang diserang? Apalagi yang kalian tanyakan? Tanyakan aja, aku jawab ini malam ini. Kalau dia bilang tamat, oke tamat. Kalau dia bilang tamat ya, tak lurusin aja. Tamat. Wah, aku pula yang diajak bermain. Kartu apa yang dimainkan? Aku nggak ngerti permainan, no.
ribet-ribet kayak gini. Jangan kalian permasalahkan aku lagi ya. Sebentar lagi abis live ini akunku bahkan diserang. Dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata Hayati. Jangan disalahkan Hayati. Mana ini? Mana ini? Kok sinyalku ngelek parah weh. Shit, gak masih ngelek. Tidak buka pintu bang. Enggak. Hah? Ngelek ya? Ngelek ya? Ngelek parah. Ngelek ya? Ngelek memang iya karena itu. Karena sinyal jelek. Sinyalku jelek iya, sesuai moodku memang sinyalnya. Apa abis live ini sinyalnya udah bagus kan? Aman. Abis live ini yang diserang akunku, memang aku dan akunku, keluargaku semua yang akan bermasalahkan. Siapa yang menyerang? Yang kalian harus serang itu pihak timur sana, bukan aku. Karena ini masalahnya pribadi sebenarnya ya, privasi. Kalian ngerti privasi itu enggak? Sebenarnya ini privasi. Ya karena dia udah membuka duluan, ya. Dia udah membuka duluan, aku mau luruskan saja. Selebihnya nanti kalau ada serangan lagi, aku serang balik lagi. Ya, aman? Dia bilang tamat, kita luruskan aja tamat. Ya opo? Nanti kalau dia live kalian serang aja. Serang timur gitu. Anak-anak yang kok dibilang kayak gitu. Kak Masion emang Masion live. Nanti dibilang gini, mana berani pihak barat itu live itu setelah klarifikasi aku. Bukan gak berani, aku menghormati sampean. Aku berfoto dengan orang aja, itu orang yang minta foto denganku akan dipermasalahkan. Mas Yun aja kalau berfoto nggak ada loh bersentuhan tangan, aku juga di depan gitu. Kalian tidak melihat itu kan? Yang salah siapa?
Siapa lagi? Aku lagi. Perang apa ini? Gak ada perang-perang. Mana aku nggak mau aku perang-perang. Kalian kira aku sekuat itu? Hah? Kalian kira aku sekuat itu? Aku bukan Mbak Rafika yang kuat. Aku bisa saja menepati ke sana, tapi nggak jatuh nanti harga dirinya. Nanti aku harga diri aku sebagai perempuan gimana? Masa aku yang berjuang? Aku bisa saja berjuang sendiri. Nanti harga diri lelakinya di mana? Gak mau aku kasih kesempatan, gak mau ya, gak mau aku. Aku udah ini ya, itu udah ontran-ontrannya udah berapa kali itu aku hanya diam saja loh. Coba kalian ingat-ingat lagi berapa kesalahan yang telah diberikan ke aku, berapa serangan yang diberikan keluargaku. Aku hanya apa? Hanya bisa diam kok. Karena apa? Di setiap aku ngomong pasti itu bakal salah, gitu loh. Pasti bakal salah. Coba kalian tanyakan, kenapa seharusnya seorang laki-laki itu berjuang menemui aku gitu loh. Menemui aku ke rumahku, bukan aku yang ke rumah dia gitu loh. Aku bisa saja ke rumahnya. Nanti harga diri laki-laki itu di mana nantinya? Aku tetap menghargai sampean loh. Aku udah kasih peluang, tapi tidak dipergunakan dengan baik-baik. Telepon, gak mau aku. Kalian aja yang nelpon. Kalian yang bikin rusuh kok. Kalian yang nelpon. Yang bikin rusuh penonton, yang bikin bahagia penonton. Jadi keputusan di siapa? Penonton. Gak gelem aku. Gimana Pak RT? Pak RT itu orang yang baik, yang apik. Bapak Budi pun juga seperti itu, orangnya baik juga. Jadi semua di lingkungan aku sekarang ini orang yang baik semua. Oke? Gak ada yang jahat. Yang jahat itu adalah omongan netizen yang ingin mengadu domba. Kalau udah dibilang tamat yang di timur, kita fix jangan bahas-bahas lagi ya. Nanti kalau aku ndak bahas, kalian jangan serang aku ya. Yang bilang siapa? Timur. Kalian yang serang dia, bukan aku. Nah, katanya kita unfollow Masal Fauzana. Kalian bilang seperti itu. Itu hak kalian mau nge-unfollow aku, mau follow aku, terserah.
Semua orang itu punya sifatnya masing-masing, menyukai masing-masing. Mungkin mereka suka dengan suaraku, atau mereka dengan senang dengan aku, atau sekarang aku udah dijuluki dengan Hayati, dia nggak suka, makanya dia unfollow aku. Rak popo, aku sing pintang sing penting ikhlas, gitu loh. Harus legowo menerima apapun itu. Dan ada stikerku sampai dirobek ya, diculek matanya itu stikerku. Kalian tahu kan? Gambar aku dengan Mas Ion yang dirobek itu mukaku. Habis mukaku dirobek, diculek matanya gitu loh. Rak popo, orang yang punya mobilnya. Kalau misalnya orang itu senang sama aku ya rendah apa-apa. Yang enggak senang juga enggak apa-apa. Yang menilai itu siapa? Masa itu siapa? Orang yang menonton di sini. Masa di bagian aku diculek matanya, di bagian Mas Ionnya enggak, ya enggak, inilah enggak afdol. Kalau aku diculek matanya di gambar itu, yang Timur juga harus diculek matanya karena dia yang banyak bikin masalah, bukan aku kok. Karena aku. Kalian lihat nggak aku pernah selama ini PK ngerayu-ngerayu setelah ada sama Mas Yunin? Nggak pernah kan? Siapa yang sering PK? Siapa yang sering rayu-rayu? Siapa yang akan haus validasi? Nanti ujung-ujungnya aku yang disalahkan. Ontran-ontran lagi, hujat sana sini. Siapa itu pelakunya? Timur. Mas Bayu ikut-ikutan. Apa dibilangnya? Harus berjuang sama-sama. Yaitu beda lagi dengan yang terjadi sekarang ini. Kalau berjuang sama-sama kemarin itu nggak apa-apa. Ini semakin ruwet ini. Gimana mau berjuang? Coba kalian pikirkan. Apa yang harus aku pikirkan sekarang? Astagfirullahaladzim. Wong liya ngerti apa? Rujuk Bun, gak mau aku rujuk. Gak ada happy. Di mana mukaku happynya? Gak ada bahagianya. Orang tertekan aku selama ini. Sabar terus. Katanya mau manusia ini ada batas kesabarannya. Oh, sekarang aku lagi batas kesabaran udah habis ini. Siapa yang menang? Barat aja yang menang, Timur kalah kok. Nggak mau ya nanti ya, abis live ini nanti pasti ada serangan ini. Di akun mana? Di akun yang membela aku juga. Nanti ada yang membela aku kan di sini. Kita sama-sama membela antara kedua belah pihak. Tapi ada ini nanti membela ugal-ugalan yang A, membela ugal-ugalan yang B, ya. Nanti akan jadi perpecahan ini abis aku live ini. Lihat aja ini pasti. Coba renungkan apa lagi yang harus direnungkan. Kalian pintar ya. Yang menonton ini semuanya pintar. Pasti ini apa namanya itu? Pasti ngerti apa yang aku maksud gitu loh. Gak ada si penting. Suka-suka kalian lah itu si penting. Kalau aku yang bilang tamat, ya, kalau aku yang bilang tamat, habis aku. Gimana nasib si Badrus dengan Siti Rohana kalau aku bilang tamat? Kenapa? Ya aku tekankan lagi. Kenapa aku meluruskan ini? Karena sudah menyangkut pautkan ibuku sendiri. Anak mana yang mau ibunya dijelek-jelekkan gitu loh? Udah serangan berapa kali ke ibuku.
Tanya pihak barat sana, tanya ke keluarganya, tanya ke mamanya. Gak ngono konsepnya, ya. Cinta boleh, tapi ibu yang utama. Ngelek yo, ngelek banget yo ini. Iya, sinyalku jelek banget. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi yang belum tahu informasinya. Yang tanggal 4 itu diundurkan di bulan puasa sama pihak penyelenggara ya. Aku hanya artis yang diundang, ibaratnya biduan ya. Aku tidak menentukan harga pun di sini ya. Dan mami papi udah aku anggap sebagai keluargaku ya. Jadi yang langsung berhubungan tentang event ini mami dengan mamaku. Seharusnya kan manajemen, karena aku menganggap mereka udah seperti keluargaku. Jadi mama lah yang mengambil andil supaya ya kekeluargaan aja gitu loh. Tidak menentukan harga di sini gitu. Aku nggak haus akan itu juga. Dan kebetulan acaranya diundur menjadi tanggal 8 Maret, sedangkan itu bulan puasa. Aku punya prinsip ya, aku sendiri punya prinsip. Aku tidak mau manggung di bulan puasa ya. Aku tekankan lagi, aku yang tidak mau manggung di bulan puasa. Kalau tanggal 4 kemarin sudah dibatalkan, ya enggak apa-apa. Mungkin bukan rezekinya aku ya. Bukan rezekinya aku, bukan ya apa? Ya bukan rezeki aku, mungkin rezekinya orang yang akan hadir di tanggal 8 itu gitu loh. Sudah ya. Kalau untuk ini apa? Yang udah pesan tiket, yang udah pesan apa penginapan segala macam, aku sangat aku juga tidak tahu itu kenapa diundur tanggal 8 itu. Mungkin karena tiketnya itu kan. Kalian tanya aja ke pihak penyelenggaranya. Dan aku fix ya, acaranya dibatalkan tanggal 4 itu. Bukan aku yang membatalkan. Oke? Jadi jangan salahkan aku ya guys ya. Aku hanya artis yang diundang saja. Oke? Jangan salahkan aku. Aku hanya penyanyi Tarkam. Aku sangat minta maaf ya. Aku tidak bisa hadir di tanggal 8 itu dikarenakan itu bulan puasa. Oke? Kalau tanggal 4 kemarin itu bisa di ini aku bisa, tapi dikarenakan tiketnya hanya terjual 1.700 berapa 1.500. Kemarin itu nelponnya mami papi sama mama aku, katanya harus diundur acaranya. Oke? Jadi bukan aku ya, dari 1 sampai tanggal 10 aku sudah mengosongkan jadwal aku itu aku kosongkan khusus untuk acara ini. Tapi acara ini dibatalkan dikarenakan tiket terjual hanya 1.500 dan aku hanya biduan Tarkam yang diundang di sana. Dan jadi jangan salahkan aku, pihak penyelenggara lah yang salah, bukan aku ya. Jangan salahkan aku. Kalau aku yang salah di sini ya apa? Aku tidak mau dipersalahkan di sini. Sekali lagi aku minta maaf ya. Kalau aku ada salah sama kalian, aku minta maaf ya.
kalian ini aja, kontak aja siapa yang ingin kalian kontak ya. Dia pihak penyelenggaranya siapa? Mas Roni dan Mas Ion. Dari naungan siapa? Dari naungan papi dan mami ya. Oke. Jangan ada perselisihan lagi yo. Aku hanya artis biduan Tarkam yang diundang di sana, dan dikarenakan aku tidak bisa hadir di bulan 3 itu dikarenakan aku punya prinsip tidak mengambil job di bulan puasa, karena aku hanya ingin fokus ibadah di bulan puasa itu ya, karena aku udah banyak dosanya ya opo ya kan. Itu kan bakal diganti dengan artis lain, jadi kalian masih bisa berkesempatan hadir di acara itu. Kalian sobat ngarit sangat luar biasa, Yunfa lovers, Fauzana lovers semuanya. Aku sangat berterima kasih kalian udah mendukung aku sampai di detik ini ya. Tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa ya. Tanpa penggemar lama, penggemar baru, atau penggemar yang baru datang sekarang ini yang nggak tahu kisahnya, nonton wae. Aku sangat berterima kasih sekali sama penonton semuanya yang udah standby. Ini masih banyak penontonnya. Aku nggak mau dipermasalahkan lagi ya. Kalau mau nyerang kalian serang timur aja, nggak usah nyerang yang barat. Capek aku diserang-serang terus. Gak mau aku. Kalau bilang tamat ya wes tamat. Oke, pihak penyelenggara siapa? Mas Roni dan Mas Yun. Aku minta maaf kalau aku ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata aku yang salah melukai perasaan kalian. Aku minta maaf, karena manusia itu tidak luput dari kata salah, apalagi hanya sebatas hamba ya. Kalau orang menganggap aku buruk nggak apa-apa, menganggap baik juga nggak apa-apa. Semua itu penilaiannya masing-masing ya, punya badan masing-masing. Jadi setiap orang itu beda pendapat. Kepala sama hitamnya isi tidak sama, oke? Yang pintar-pintar, yang mendo-mendo ya, oke? Ya, nggak ada sih penting suka-suka kalian lah itu. Kalian yang kalau mau serang aja timur, aku ora urus. Terima kasih semuanya yang udah nonton, dan penjelasannya juga sudah clear. Kalau kalian mau potong-potong video aku silahkan. Nanti kalau diserang aku juga silahkan. Kalian sampean yang punya pendapat, berpendapatlah sesuka kalian, dan aku hanya bisa menerima. Oke, sudah. Aku sudahi ya. Aku nggak mau ontran-ontran, karena bukan sifatku buat ontran-ontran, karena aku orangnya nggak kuat orangnya. Kalau bikin ontran-ontran silahkan ya, tapi jangan menyangkut pautkan aku dan keluargaku gitu. Lingarati, penontonnya bukan hanya orang Minang saja, dan juga bukan hanya orang Jawa saja. Semuanya menonton di sini. Aku dengan bahasa Minangku ya. Kalau kalian nggak ngerti, simak aja. Alah tuh yo guys, Fauzana sudahi dulu yo. Orang Minang, orang Awak, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Riau, sadolahnya. Terima kasih banyak. Allah mensupport Fauzana dari dulu sampai kini kok. Fauzana tidak pernah berpihak ke siapapun ya. Kalau jurang Minang, orangnya elo, orangnya baik. Apalagi Fauzana asli Minang Badangkang. Lihat tahu kalian, Fauzana aku asli Minang Badangkang, Pariaman Tulen. Ndak aduh campurannya doh. Kalian kecil lo belasteran indak. Yo, amaknya orang Pariaman. Abaknya orang Pariaman, jadi sama-sama Pariaman. Bah kok bisa bahasa Jawa? Yo, menyesuaikan namanya teh ya, menyesuaikan. Beko nyawa bahasa namo kok bahasa Minang, orang kok nggak ngerti deh. Jadi Fauzana tuh bukan sok-sok nyoba bahasa Indonesia dengan sok-sok bahasa Jawa itu indah. Emang supaya orang tuh ngerti gitu.
Pasana emang acok ngecek modeku sebenarnya. Tapi Pak Ali, penontonku nyo nak ngarati ro beko tertranslate. Kini ko dia lah. Inyo translate beko artinya tuh mau orang Minang tolong artian nak kecek posana. Ya, bukan Pariaman suaranya mah. Baik, terima kasih semuanya. Nanti kalau ada waktu lagi aku live lagi. Kalau ricuh lagi, aku nggak mau live ya. Aku live hanya ingin apa katanya? Live hanya ingin lagunya. Iya benar, aku emang live itu untuk promo lagu memang. Nggak sehari-harian aku untuk live-live seperti ini, ya. Aku nggak kuat dengan ini hujatan yang berdatangan ini sebenarnya nggak kuat. Ya ini yang akan mengharuskan aku live itu harus diklarifikasi. Bukan klarifikasi ini namanya. Jangan untuk sampean. Ya opo? Seperti itu. Oke? Harap tenang. Harus lebih legowo. Kita semuanya harus damai. Oke? Mau Minang, mau Jawa, mau Kalimantan, Sulawesi, dimanapun yang berada sekarang ini yang menonton, kita harus saling kompak. Dan aku sendiri besok aku ndak mau bahas percintaan ya, dikesampingkan percintaan itu. Siapa yang bilang? Pihak timur. Kalau kalian mempermasalahkan aku lagi, aku bakal serang kalian ya. Aku yang bakal serang dengan jurus aku ini. Aku nggak mau bahas-bahas lagi ya. Yang bilang tamat wes dia, bukan aku. Oke? Sudah aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.